Selamat datang di channel Mad Monkey, kembali lagi bersama saya Demi. Kali ini seperti biasa saya akan merangkum sebuah film yang tentunya adalah film baku hantam lagi pak. Nah, dan film yang saling menempeleng lagi ya seperti biasa aja nih, yang berjudul The Round Up No Way Out yang rilis per tahun 2023. Dimana tanpa perlu terlalu banyak beradu mulut di awal, maka dari itu siapkan nyali dan senjata kalian semua. Mari langsung kita serang saja dengan kekuatan penuh dan secara serentak katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Apa passwordnya? Hantam Bang Editor. Tor. Kisah akan dilanjutkan dengan memperlihatkan pelabuhan Dermaga Selatan Incheon pada tahun 2015, di mana di sana terdapat sekelompok yakuza yang tengah menyiksa seorang polisi di sebuah galangan kapal yang sebelumnya ditangkap karena kepergok mengintai mereka menyelundupkan pil narkoba bernama Hyper atas permintaan Jo Sung Chul, yaitu seorang bandar kejam yang langsung membunuh polisi tersebut. 가지고 오는 걸 알고 있었어. 더 넣었다. Beralih ke pusat kota yang saat itu tengah terjadi aksi ribut-ribut oleh beberapa berandal yang petantang petenteng pamer kekuatan dan membuat para warga pun jadi takut. Namun tiba-tiba, selalu seperti ini ya munculnya si bapak ini ya. Namun tiba-tiba datanglah si Mamang Telapak Buddha yang menghentikan keributan itu dengan menempeleng si preman satu per satu. 너 말이야. Beres dengan mudah mengatasi preman lokal, Mamang Donli pun tiba di kantor dengan tim barunya yang cukuran pakai cermin kecil. Kesal muka beliau hanya muat hidungnya saja, dimana ada atasan Donli bernama Jang Taesu yang bagi-bagi coklat, namun tidak untuk si Mamang. Yang saat si kapten lengah, Mamang pun mengambil banyak yang tak lama ada telepon kasus bunuh diri. 아니 그래도 속도용 땡겨오고 나서 실적 요거 A급 사양으로. 네 여보세요? 아이 몇 응? 이게 뭐야 이거? 사망 시간 확인이 안 되고 있습니다. 보니까요 방에서 술 마신 거 말고 Dimana korbannya ini diketahui adalah seorang wanita yang melompat dari lantai atas gedung hotel, dan hanya terdapat sebuah petunjuk jika gadis tersebut baru pulang dari klub malam bernama Orange, sehingga ketika diotopsi rupanya si korban ini dinyatakan bukan tewas akibat bunuh diri, namun karena wanita tersebut tewas lebih dulu akibat menggunakan narkoba yang disebut Hyper. 호텔 추락 사망자 고선희 씨 부검 기신 세요. 중독성도 하이퍼라고 최근에 그렇죠. 속도야. 형 이거 살인 사건이야. Dimana rupanya pil yang bernama Hyper tersebut kini sedang marak-maraknya beredar di Korea, yang begitu banyak menewaskan pemakai akibat zat kandungan racunnya yang begitu tinggi, sehingga Donli pun curiga kalau wanita itu sebenarnya bukan berniat ingin melompat, namun dilempar oleh seseorang setelah overdosis, yang ini berarti adalah kasus pembunuhan. 여기 맞지? 네 오렌지. 무섭다. 일단 웃어. 아 죽겠네. Tiba malamnya Donli pun ditemani Kim mendatangi klub Orange dengan bantuan seorang kenalannya agar si Mamang ini bisa masuk ke dalam dengan menyamar mengumpulkan informasi. Namun ketika di dalam, Mamang pun dihalangi oleh si Gembul, petugas keamanan di sana, yang karena kasar orang itu pun akhirnya mencicipi pukulan Buddha. 아니 나 여기 그 일행이 있어가지고 너무 자주 오시는 거 아니에요? Ketika sudah masuk, Donli pun mendapati dua orang pemuda yang sepertinya sedang bertransaksi narkoba, sehingga Mamang pun mengikuti bocah tersebut ketika masuk dalam toilet. Namun ketika ingin menyergap, si Gembul yang tadi sudah ditampol malah datang ingin membalas. Yang belum apa-apa, si Gembul pun harus pingsan lagi di bogem Mamang. 네가 여기 있었네. Tak puas dengan bukti hanya segitu, Donli pun mendatangi pemilik klub yang bernama Lee untuk dimintai keterangan. Namun karena Tuan Lee ini melawan, Donli pun terpaksa sedikit memakai kekerasan. Dimana beralih di tempat lain, Sung Chul pun berjanji akan menyediakan 20 kg pil Hyper kepada Mimi, yaitu seorang buyer petinggi triad kelompok mafia yang berasal dari negara Cina. 우리 진실의 방을 청소하자. 너 얘 알아 몰라? 하는데 제가 그걸 어떻게 합니까? 예? 정말 큰일 날 소리 하시네. Kembali ke Mamang di kantor, ia pun mencoba mengorek informasi dari Tuan Lee. Namun bukannya menurut Tuan Lee ini malah lagi-lagi melawan petantang petenteng tak mau kooperatif, sehingga Mamang pun terpaksa harus menggunakan ruangan kejujuran yang Kim pun disuruh membersihkan kamera. Yang setelah dapat bogeman maut, Tuan Lee pun hahe langsung menurut. 때린다고 했어.
괜찮아. Di mana Tuan Lee ini pun lantas menjelaskan jika ia hanyalah seorang pemilik klub yang narkoba di sana berasal dari salah seorang tamu VIP bernama Hiroshi, sehingga Mamang pun tak buang waktu banyak langsung bergerak mendatangi sebuah bar elit milik seorang wanita bernama Nona Jung untuk memastikan siapa sebenarnya Hiroshi ini. 누나가 네 친구. Tiba di bar tersebut, Don Lee pun lagi-lagi dihalangi dan dikasari oleh penjaga botak, sehingga seperti biasa tinju Buddha pun dipakai untuk membuat pria itu pingsan. Yang tak lama setelah mencari, Mamang pun akhirnya menemukan bukti pil hyper di sana, sehingga Nona Jung pun tak bisa berkelak dan jujur jika pil itu dibuat sendiri oleh Hiroshi. 히로시? 야쿠자. 형님, 히로시 여기 인천에 있는 거 확인했습니다. Berpindah ke tim yang tiba di kediaman Hiroshi, mereka pun langsung diserang oleh rekannya Hiroshi, sehingga terjadilah aksi baku hantam antara Hiroshi dan rekannya melawan tim detektif. Namun setelah perkelahian sengit terjadi, tim pun akhirnya bisa berhasil meringkus dua yakuza itu yang mengamankan barang bukti 20 kg narkoba pil hyper tersebut. Sialnya ketika di jalan ingin membawa Hiroshi dan rekannya ke kantor polisi, mereka pun tiba-tiba saja ditabrak oleh sebuah mobil yang dikendarai beberapa orang, sehingga tak lama orang-orang itu pun membunuh Hiroshi dan menyerbu para anggota karena ingin merebut pil hyper di sana, yang rupanya kelompok bertopeng itu adalah Sungchul sendiri dan beberapa orang suruhannya. Di mana akibat Hiroshi si anak buah dengan mudahnya tertangkap oleh pihak polisi, Sungchul pun marah dan langsung mendatangi Tomo si atasan karena tidak becus mengurus anak buahnya, sekaligus mengancam Tomo jangan sampai hal ini bisa ketahuan oleh pimpinan yakuza karena 20 kg pil itu rupanya hasil selundupan barang yakuza yang mereka berdua curi. Kembali ke Don Lee yang di rumah sakit yang saat itu sedang mengunjungi rekan yang ditabrak, sehingga tak lama datanglah polisi Polsek Cabang Timur Divisi Narkoba bernama Huang, di mana Huang pun di sini membahas tentang kepemilikan sebuah pistol yang ditemukan di kediaman Hiroshi, yang rupanya itu adalah senjata milik kapten mereka yang dibunuh di awal film. 실종됐다고요? 예, 이게 저희 팀장님 총입니다. Tak lama Huang dan Don Lee pun lantas bertukar informasi tentang pil hyper yang tengah beredar, yang rupanya Polsek Cabang Timur ini sudah 3 tahun mengejar dalang di balik tersebarnya pil itu. Namun 1 tahun belakangan ini entah kenapa para polisi bisa kehilangan jejak, yang Don Lee pun minta dipertemukan dengan detektif yang menangani kasus tersebut. 그런데 야쿠자 애들이 백상업파 애들을 싹 다 잡아넣어. Tiba di Polsek Timur atau lebih tepatnya di gedung kepolisian divisi Guryong, Don Lee pun menunggu di sana di sebuah ruangan karena sudah ada janji bertemu, sehingga tak lama kemudian datanglah detektif yang dimaksud sedang berjalan dengan 2 anggota timnya, yang rupa-rupanya detektif kepolisian itu ternyata adalah Sungchul sendiri. 예, 마석도입니다. 마약 수사대 팀장 주성철이. Yang mana semua ini pun kini menjadi jelas kenapa para polisi selalu gagal mengakhiri peredaran pil hyper, karena rupanya dalang di balik itu semua adalah oknum dari pihak kepolisian sendiri, sehingga Sungchul yang tak ingin terendus, ia pun berdalih dan tak mau menjawab semua pertanyaan Don Lee, yang hal itu membuat Mamang curiga jika Sungchul ini telah menyembunyikan sesuatu darinya. 나갔네 저 씨발놈. 하지마! 선수가 일반인 때리면 안... Beres dari Polsek Timur, Don Lee pun menemui seorang informan bernama Coronggi. Namun saat sudah bertanya baik-baik, mas-mas lemah malah melawan dan petantang petenteng, sehingga ia pun kena tampol Mamang sampai dipaksa tidur, yang kemudian dibangunkan kembali pakai tamparan Buddha hingga telapak berbekas di muka. 백상업파 정보원 맞는 거예요? Beres mendapat kasih sayang dari si Mamang, Corong pun gerak cepat memberikan informasi, yang lalu menunjukkan foto Tomo, orang yang membawa pil hyper hasil selundupan, sehingga tak buang waktu banyak Mamang dan tim pun langsung bergerak mencari keberadaan Tomo, yang di tempat lain bos besar yakuza bernama Ichijo pun mengirimkan seorang algojonya.
di mana orang yang bernama Ricky ini adalah eksekutor Yakuza yang dikenal sangat kejam dan juga sadis yang ditugaskan ke Korea untuk mengambil kembali pil hyper senilai 300 miliar, sehingga ketika tiba Ricky dan anak buahnya pun langsung bergerak untuk mencari keberadaan Tomo, yang di kantor Tomo mereka pun langsung membantai sadis semua orang di sana. Kembali ke Sungchul yang menemui Mimi ingin berniat menyerahkan pil hyper jualan, yang transaksi itu pun berantakan karena Tomo rupanya tidak mau hadir akibat takut dibunuh Ricky, sehingga Sungchul pun dibuat marah karena ia harus minta waktu 2 hari lagi kepada Mimi, yang juga langsung mencari Tomo yang entah di mana keberadaannya menyembunyikan 20 kg pil itu. 시벌 클럽 무슨 뜻이야? 하신 대로 전 이번 일하고 끊었구나. Di tempat lain, Don Lee pun tiba di sebuah klub dipandu corong mas-mas lemah hendak mencari Tomo. Namun ketika bertanya baik-baik, lagi-lagi si Mamang pun diusir dan juga disuruh pergi. Sehingga jangan salahkan Haji Burhan di depan komplek jika telapak Buddha akan mendarat menuju Rahang. Yang keributan pun terjadi, namun rupanya Tomo sudah tidak ada di sana. Di tempat lain, Tomo yang panik bukan main karena menjadi orang yang paling dicari. Tomo pun langsung bergegas kabur dari hotel dengan membawa semua uang yang ia miliki. Namun tak lama keluar kamar, rupanya Ricky dan anak buahnya ternyata sudah menunggu di lorong. Yang ketika Tomo ditangkap di parkiran basement malah tidak sengaja bertemu Don Lee. 야, 호텔 몇 호라고? 야, 빼. Yang mana Mamang pun langsung bergegas mencegat mobil yang ditumpangi Tomo, sehingga baku hantam pun kembali terjadi, tamparan besi pun kembali digunakan. Namun ketika semua tumbang, Ricky malah tiba-tiba menabrak dengan keras menggunakan mobil, yang itu membuat Mamang terpaksa harus kehilangan Tomo. Berhubung tidak mau memberitahu letak di mana ia menyembunyikan pil hyper tersebut, Ricky pun tidak peduli sama sekali yang langsung membunuh Tomo dan bilang jika ia akan mencari sendiri. Sehingga di tempat lain, Mamang pun menginterogasi Yang Ho, yaitu salah satu anak buahnya Tomo, yang menjelaskan jika ada satu mitra Yakuza yang entah itu siapa yang jadi dalang penyebaran pil. 상사를 덮친 건 누군지 몰라요. Di mana akibat penjelasan jujur Yang Ho, Mamang pun mulai mendapatkan sedikit gambaran untuk memulai dari mana operasi penangkapan semua penjahat ini, sehingga ketika tengah malam bawahan Songchul pun terlihat mencari pil mengobrak-abrik kantornya Tomo yang tak lama dibunuh oleh Ricky dan anak buahnya. Mendengar satu kaki tangannya tewas dibunuh Ricky, Songchul pun menemui Mimi untuk minta tambahan waktu. Namun si botak anak buahnya Mimi yang tidak sabaran, ia pun petantang petenteng menampar Songchul, sehingga Songchul pun marah yang langsung membantai habis mereka semua termasuk si botak, yang ketika sudah selesai Songchul pun masih bersikap baik kepada Mimi. Ketika berada di mobil Mamang yang sudah bingung harus kemana mencari pil tersebut, Yung Ho pun tiba-tiba saja teringat jika Tomo dulu rupanya pernah punya bisnis kapal pesiar di suatu tempat, sehingga Mamang pun langsung pergi ke sana untuk memeriksa galangan kapal tersebut, yang anak buahnya Ricky ternyata sudah di sana, namun beruntung mereka belum menemukan pil yang disembunyikan. 오마이라 난다. Melihat polisi datang, para preman pun petantang petenteng hingga baku hantam pun terjadi lagi. Namun karena yang datang kali ini adalah telapak Buddha Yakuza, itu pun ditempeleng satu persatu, yang setelah ditanyai mereka pun juga ternyata tidak tahu di mana letak pil hyper tersebut. Dan ketika tidak mendapat informasi, Mamang pun terpaksa harus menyisir tempat itu sendiri. Ketika Mamang memeriksa kotak, ia pun menemukan kunci khusus pada sebuah kapal bertuliskan Lucy, sehingga beliau pun masuk dan menyisir kapal tersebut untuk mencari pil hyper yang disembunyikan. Namun bukannya pil, tim polisi malah mendapati kalau di lambung kapal itulah tempat di mana pil hyper dibuat, yang perhatian tim pun tertuju pada sebuah brankas di sana.
해줘요. 와서 힘 한번 쓰면 되는. Ketika brankas tersebut dibuka secara paksa memakai kekuatan Buddha, para anggota pun terheran karena di dalam sana ternyata hanya ada gulungan tali, sehingga Mamang pun akhirnya mulai terpikir dan terlintas di benaknya beliau yang benar saja 20 kg narkoba tersebut selama ini disembunyikan Tomo di dalam air. Dengan kerjasama mas-mas lemah yaitu Coronggi, Donli pun berniat ingin menjebak Songchul yang saat tahu pil itu kini sudah ditemukan dan berada di tangan mas-mas lemah. Songchul pun lantas membuat kesepakatan dengan Corong untuk bertemu di suatu tempat, namun karena curiga akan jebakan ia pun mendatangi kelompok Ricky untuk meminta sebuah kerjasama. 나랑 거래 하나 하자. 오마이가 못되는가? Yang mana benar saja ketika Coronggi selaku umpan tiba di tempat yang sudah ditentukan, Songchul pun tak terlihat di sana yang malah ada si Ricky dan anak buahnya sudah menunggu, sehingga ketika Corong berteriak, Mamang pun langsung datang ingin menyelamatkan, namun tiba-tiba dari belakang kepala Mamang dipukul tongkat bisbol sebanyak 2 kali. Naasnya ketika tas yang dibawa Corong rupanya adalah tas yang palsu yang hanyalah berisikan garam, Ricky pun merasa bahwa dirinya telah ditipu oleh Songchul yang di bawah sedang mengeroyok timnya Donli, sehingga tak lama datanglah para gabungan polisi membantu yang sebelumnya telah bersiaga, namun Songchul sudah keburu kabur dengan membawa pil hyper tersebut. でも今どこにいんだよこの野郎。 Kesal dengan Mamang Donli, Ricky pun membawa beliau ke suatu tempat untuk dipukuli, sehingga tak lama Songchul pun menelpon dan berkata jika pil itu sudah aman berada di tangannya. Namun ketika asik mengobrol, dari belakang malah terdengar suara buk kedebuk yang itu rupanya si Mamang sedang sibuk menggunakan tamparan Buddha. 야, 주성철 그 새끼 어디 간대냐? Beres menghabisi cecunguk Yakuza, Mamang pun kini disuruh melawan si tangan kanan yang tak perlu waktu lama si rambut putih pun dengan mudah dibuat modar, sehingga Ricky pun akhirnya maju dengan mengeluarkan pedang katananya. Namun sebelum berantem sempat-sempatnya Mamang ngelucu nyuruh masukin pedang ke dalam plastik. 그 여기다 넣어 증거물. Setelah Ricky mencicipi bogeman tinju besi hingga si musuh ini terpental jauh sebanyak 2 kali, Songchul pun di kantor polisi berniat ingin kabur dengan membawa satu tas narkoba dan emas sitaan. Namun sialnya ketika mobil ingin keluar, si Mamang malah datang menabrak ingin mencegat, yang kemudian mengejar Songchul ke atas hingga terjadilah baku hantam sengit. Dengan gerakan pivot cantik disusul bogeman maut, Mamang Donli pun meremukan tulang rusuknya Songchul, sehingga saat kesakitan Songchul pun berniat menyuap, "Ayo bapak, kita bagi 2 aja narkoba ini." Namun karena si Mamang adalah polisi jujur, beliau pun tak mau dan bilang tinju besi inilah yang akan kau dapatkan. Yang pertunjukan baku hantam epik pun kembali kita lanjutkan. Ketika semua kriminal kini sudah berhasil diringkus dan dijebloskan ke dalam penjara, Mamang pun dengan tim barunya seperti biasa merayakan keberhasilannya mereka dengan minum-minum. Yang ketika 3 tahun sudah berlalu, Jang Isu pun kini diceritakan kaya raya punya usaha temjon. Namun lagi-lagi ketimpa sial akibat didatangi si telapak Buddha disuruh ikut yang merujuk pada film keempat. 오빠 선물 고마워. 난 누구야? 갑자기 찾아와서 너무 쌀개구나. Tamat, ya mungkin segini aja Pak untuk pembahasan rangkuman film Baku Hantam kali ini ya. Nanti seperti biasa kita cari film yang brutal-brutal lagi, film yang tidak takut dengan apapun Pak. Nah, dan film yang saling menempeleng lagi ya, seperti biasa aja nih. Seperti biasa nih saya mengucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton, dan terima kasih banyak juga buat bapak-bapak yang sudah subscribe ke channel ini ya. Kolom komentar tersedia di bawah Pak. Silakan mengutarakan pendapat kalian tentang apapun saja di situ ya. Nah, bebas Pak. Saya Demis selaku voiceover channel Bengis Divisi Pergulutan Ulung Duniawi pamit izin kabur dulu. Jaga kekuatan tubuh masing-masing dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.